wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya, untuk kita pada kesempatan kali ini menjalankan amal ibadah mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu ibadah talabul ilmi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab atau risalah Haqiqatul Manhajis Salafi wa Hajatul Ummati Al-Massati Ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya bahwasannya prinsip manhajus salafi adalah prinsip yang dibangun atau ajaran yang dibangun di atas kitabullah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga di atas bimbingan dan kesepakatan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, serta para ulama yang mengikuti jejak dan bimbingan beliau di dalam menjalani kehidupan beragama ini. Kemudian Syekh Abdullah hafizahullahu ta'ala melanjutkan masih pembahasan yang pertama, pasal pertama tentang nasy'atu al-manhaj as-salafi. Awal mula kemunculan manhaj as-salafi. Dari mana berasal? Sebagaimana disebutkan bahwasanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan awal mula? Awal mulanya ialah ketika anak Adam masih berada di tulang sulbi dari ayah-ayah mereka. Kemudian beliau menjelaskan atau melanjutkan penjelasan beliau. Fahadha huwa al-manhaj al-haq alladhi irtadahu Allahu li'ibadihi. Dan inilah manhaj yang hak, manhaj yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diikuti bagi seluruh hamba-hambanya. Yaitu berpedoman dengan kitabullah, berpedoman dengan athar dan sunan dan riwayat-riwayat yang sahih yang diperoleh dari para ulama yang thiqat, yang terus-menerus bersilsilah, bersambung sampai kepada Nabi Muhammad salawatu rabbi wasalamuhu alaihi, dan juga berdasarkan dengan bimbingan Nabi Muhammad, bimbingan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in, dan para a'immah yang datang di generasi berikutnya. Inilah manhaj yang hak, manhaj yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dipegangi, untuk diikuti, serta dipeluk oleh seluruh hamba-hambanya. Wa huwa manhaju ahli sunnati wal jamaah, yaitu manhajnya ahlus sunnah wal jamaah. Manhajut ta'ifatil mansurah wal firqati an-najiyah, yaitu manhajnya at-ta'ifah al-mansurah, manhajnya al-firqah an-najiyah, al-manhajus salafi. Manhaj as-salafi, kata Syekh hafizahullahu ta'ala. Dan manhaj salafi tersebut wa huwa ad-dinul islamil hanif. Ya. Manhaj salafi tersebut manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj at-ta'ifah al-mansurah, manhaj al-firqah an-najiyah, adalah agama Islam itu sendiri yang hanif, yang betul-betul lurus, dibangun di atas tauhid, dibangun di atas sunnah, betul-betul lurus menuju atau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan kemudian
memurnikan ajaran sunnah untuk diikuti. Wal fitratul lati fattarallahu 'alaihal ibad. Dan agama ini, agama as-sunnah atau agama manhaj as-salafi, ini merupakan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, yang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang Allah Jalla wa ala masukkan ke dalam seluruh hamba-hambanya, fitrah yang memang sudah Allah jadikan sebagai jibillah atau fitrah umat manusia. Fitrah umat manusia aslinya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa hadza huwa imtidaduhu. Dan inilah merupakan kepanjangannya. Wa nash'atuhu mundu Adam alaihi salam. Dan awal mula kemunculannya manhajus salafi adalah semenjak adanya Nabiullah Adam alaihi salam. Semenjak dari Nabi Adam salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna minal masailil lati yahtammu bihal manhajus salafiyyu masaila arba'. Dan di antara permasalahan-permasalahan penting yang betul-betul diseriusi, ya, yang betul-betul ditekankan oleh al-manhaj as-salafi, itu ada 4 perkara atau 4 permasalahan. Wallati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, di mana 4 perkara ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyelisihi masyarakat jahiliyah. Menyelisihi masyarakat jahiliyah pada 4 hal ini. Wa fiha hifdzud dini wad dunya. Dan pada 4 perkara tersebut terdapat penjagaan terhadap agama ini, keutuhan agama ini, dan penjagaan terhadap kehidupan dunia, umat manusia. Apa saja 4 perkara tersebut? Syekh Abdullah hafizahullah ta'ala melanjutkan, wahiyya al-ula, yang pertama ialah ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarika lahu. Al-ula ikhlasuddin lillahi wahdah la syarika lahu. Yang pertama ialah mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh amalan ad-din, seluruh amalan agama ini hanya untuk Allah semata, tanpa ada sekutu apapun. Tidak disekutukan dengan apapun. Tidak diberikan kepada siapapun. Wa hadza aslul usul. Dan ini merupakan prinsip dasar yang paling mendasar, yang paling fundamental. Prinsip dasar, ya, asal al-usul, yakni prinsipnya semua prinsip. Landasannya dari semua landasan. Ya, pondasi dari semua pondasi yang dipakai. Wa qaidatud din, dan ini merupakan kaidah agama, kaidah ikhlas. Ya, ikhlas. Memurnikan amal ibadah seluruhnya dan seutuhnya hanya kepada Rabbul Alamin. Wa hadha huwal mu'tarik bainal anbiya'i wa bainal umam. Dan inilah letak perselisihan, ya, letak konfrontasi antara para nabi dengan umat-umat mereka yang menentang. Ini dia. Apa? Ikhlasulillah, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, mereka meyakini, mereka mengetahui sebenar-benarnya pengetahuan bahwasannya Allah adalah satu-satunya pencipta. Allah adalah satu-satunya pengatur alam semesta, pemberi rezeki. Namun barakallahu fikum, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, baru kemudian terjadilah bersih tegang itu antara para nabi dengan juga umat-umat mereka yang menentang adalah apa? Ketika semuanya diperintahkan untuk menyerahkan seluruh amal ibadah kepada satu ilah, satu zat, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Fal anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadzal asl alladhi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi.
Maka para nabi, ya, tidaklah satu nabi dan nabi-nabi yang berikutnya kecuali mereka semuanya datang membawa misi ini, yaitu misi untuk, ya, yusahhihu hadzal aslah, untuk membenahi dan membenarkan, meluruskan umat manusia pada prinsip ini. Menjaga akidah mereka pada prinsip ini. Mentauhidkan Allah, menyerahkan seluruh amal ibadah mereka kepada Allah. Tidak terpatok dengan akal-akalan mereka, tidak terpatok dengan warisan leluhur mereka, dan tidak terpatok dengan apapun, tetapi terpatok dengan dalil. Semuanya murni karena Allah Jalla wa'ala. Semuanya diikhlaskan karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah ini, para nabi membawa misi ini. Misi untuk membenahi akidah umat, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam segenap dan seluruh amal ibadah. Yang mana khalaqallahul khalqa min ajlih. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia tidak lain ya dengan tujuan ini. Prinsip ini menjadi apa? Menjadi satu-satunya tujuan. Mengapa Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka semuanya? Menciptakan jin dan manusia. Wa rabbata sa'adatahum bih. Dan Allah Jalla wa'ala mengkaitkan kebahagiaan umat manusia dan jin ini dengannya. Dengan apa? Dengan tauhidullah. Semakin besar tauhid hamba kepada Allah Jalla wa'ala, semakin bahagia kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Semakin ia melemah tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala, maka semakin jauh ia dari kebahagiaan. Wa hadzal ladzi amara Allah 'azza wa jalla bihi 'ibadahu. Dan inilah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada segenap hamba-hambanya. Haitsu qala, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat ke-2 dan ke-3. Allah Tabaraka wa ta'ala menyatakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, ya, sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan ilaikal kitab, menurunkan kitab suci kepadamu bil haqq, dengan kebenaran, ya, dengan kebenaran. Fa'budillah, maka ibadahilah Allah Jalla wa'ala mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin, dengan mengesahkan dan memurnikan semua amal agama, amal ibadah hanya kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah lah ad-din al-khalis. Lillah ini jar wal majrur. Kebiasaannya dalam ilmu bahasa Arab itu, susunan jar wal majrur itu ditaruh di belakang. Ya. Ad-dinul khalis lillah, ini sebenarnya seperti ini. Tetapi sengaja dibalik oleh Allah Jalla wa'ala, jar wal majrur itu dibalik, ditaruh di depan. Ya. Sementara kalimat ad-dinul khalis ditaruh di belakang. Apa sih maknanya? Faedah yang bisa dipetik yang sering sekali diulang-ulang. Nah, dalam sekian durus, dalam sekian pelajaran, yaitu bermakna apa? Al-hasr, bermakna pembatasan. Bahwasanya agama yang murni ini, agama yang ikhlas ini tadi, ya murni hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah saja. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasannya agama, amalan agama ini yang betul-betul murni hanya milik siapa? Hanya milik Allah, tidak yang lainnya. Dibatasi. Menunjukkan apa? Menunjukkan tauhid. Menunjukkan tauhid. Semua amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, semuanya milik Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sementara orang-orang yang telah mengangkat wali-wali dan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat sebagai aulia, sebagai
orang-orang yang dicintai, ya, sebagai orang-orang sebagai wali-wali yang dicintai, sebagai wali-wali yang dimintai pertolongan, diberi sesembahan-sesembahan ibadah. Apa alasan mereka mengangkat orang-orang ini sebagai wali? Mengangkat berhala-berhala tersebut sebagai penolong. Alasan mereka ialah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka, wahai Muhammad, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali dengan satu tujuan, yaitu apa? Supaya wali-wali tersebut mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Karena mereka memiliki pemahaman yang rusak. Mereka menyamakan Allah Jalla wa Ala dengan manusia. Yang ada dalam pikiran mereka bahwasannya Allah itu seperti apa? Seperti raja. Nah, kalau mau ketemu sama raja, butuh sama ajudan. Dikenalkan kepada ajudan, perantara. Kalau mau mau minta keperluan kepada pemimpin, ya minta kepada ajudannya, kepada asistennya. Ingin mendekat kepada pimpinan, ya tempuh dengan cara apa? Tempuh dengan melobi sekretarisnya atau asistennya. Nah, itu kalau manusia. Tetapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jami'an, Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Tidak butuh kepada makhluk apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala lah kalau presiden, lah kalau raja, memang enggak kenal sama kita. Kita kenal sama Pak Presiden, tapi Pak Presiden enggak kenal sama kita. Karena dia manusia. Manusia biasa. Dan juga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semuanya pengetahuan dia serba terbatas. Tetapi ilmunya Allah Jalla wa Ala itu tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala mengerti tentang diri hamba-hambanya, paling mengetahui diri dari hamba-hambanya melebihi siapapun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan rezeki, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba tidak butuh kepada ajudan ataupun perantara, wasitah. Nah, Allah batalkan, Allah bantah di sekian banyak ayat cara-cara pandang mereka seperti ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka kecuali dengan tujuan agar mereka wali-wali tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah Jalla wa Ala sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala pasti akan menetapkan hukum di antara mereka semuanya pada permasalahan yang sedang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dia adalah kadzib, pendusta, lagi kafar, lagi kafir. Syahid di sini apa? Asyahid di sini adalah ala lillahi dinul khalis. Dan pada ayat sebelumnya fa'budillaha mukhlishan lahuddin, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, ayat yang mengajarkan tentang ajaran tauhid. Nah, salah satu dari sekian banyak ayat yang mengajarkan ajaran tauhid yang Allah ulang-ulang. Nah, di dalam surat-surat yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Allah Jalla wa Ala menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka, kata Allah Jalla wa Ala, mereka ahlul kitab tersebut, Yahudi dan Nasrani yang telah menerima Taurat dan Injil, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan dalam kitab-kitab suci mereka illa liya'budullah, kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan
ad-din, semua amalan agama ini, agama Allah Jalla wa'ala, hanya kepada Allah. Mukhlisina lahu ad-din, mengikhlaskan seluruh amal agama ini dengan kepada Allah semata. Hunafa. Ya. Diperintahkan kepada ad-din yang hunafa. Ya. Supaya mereka menjadi hamba yang hunafa, hanif, lurus, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, serta menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itu perintah Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Wa dzalika dinul qayyimah, dan agama yang seperti ini, kata Allah Jalla wa'ala, agama yang demikian itu adalah dinul qayyimah, adalah agama yang lurus. Barakallahu fikum. Wa hadhil mas'alatu hiya ad-dinu kulluh. Masalah pertama ini merupakan agama seluruhnya. Nah, inti agama seluruhnya adalah apa? Adalah ikhlasulillah. Ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan atau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dalam seluruh amal ibadah. Wali ajliha tafarraqan nasu baina muslimin wa kafir. Dan dikarenakan tauhidullah ini tadi, dikarenakan ajaran tauhid ini tadi, umat manusia ini betul-betul terpecah menjadi dua, menjadi muslim dan menjadi kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Apa pembedanya? Tauhid. Wa indaha waqa'atil adawah. Dan ketika ajaran tauhid inilah berlangsung dan terjadi permusuhan. Wali ajliha syuri'al jihad. Dan dikarenakan ajaran tauhid inilah akhirnya disyariatkan ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ajaran tauhid ini orang terpecah jadi dua, ada muslim, ada yang kafir. Yang kafir diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam. Yang kafir diperintahkan masuk ke dalam Islam dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Awal, mula. Lalu kemudian tidak bisa, kemudian naik derajatnya sampai kepada derajat jihad fi sabilillah. Untuk memaksa mereka masuk ke dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya permasalahan yang kedua, al-mas'alah ats-tsaniyah. Permasalahan kedua yang sangat diseriusi dan sangat diperhatikan oleh manhajus salafi. Mendapatkan porsi perhatian besar dalam agama, dalam ajaran manhajus salafi. Yaitu permasalahan yang diselisihi, permasalahan yang Rasulullah alaihi salatu wassalam menyelisihi masyarakat jahiliyah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang apabila dijaga, terjaga pula agama dan dunia kehidupan dunia umat manusia. Apakah itu perkara kedua? Al-atsaniyatu al-amru bil ijtima'i fid din. Al-amru bil ijtima'i fid din wan nahyu 'anit tafarruq. Wan nahyu 'an at-tafarruq. Perintah untuk bil ijtima', perintah untuk bersatu di dalam ajaran agama ini, bersatu di atas agama, bersatu di atas ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, bersatu di atas ajaran Islam, di atas ajaran sunnah. Serta larangan dari berpecah belah. Larangan dari berpecah belah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini sudah sekian banyak dalil yang menjelaskan tentang apa? Tentang prinsip ini tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, serta jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Allah larang. Sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan berpecah belah. Kemudian Allah Jalla wa'ala juga menyatakan dalam firman-Nya yang lainnya di surat Ali Imran ayat ke-105. Allah Jalla wa'ala menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, kalladzina tafarraqu, seperti kondisi orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, serta berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah bukti dan bimbingan serta penjelasan dari Allah, dari Rasul-Nya, dari para sahabat, dari para ulama'us sunnah. Janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian berselisih setelah datangnya arahan dan bimbingan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka ini adalah azab yang sangat besar, yang masih tetap mempertahankan perpecahan, yang masih tetap mempertahankan perselisihan. Tidak dibangun di atas prinsip din. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka telah dipersiapkan azabun azim, azab yang sangat besar. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka syi'an, bergolong-golongan, lasta minhum fi syai'. Kamu sedikit pun, wahai Muhammad, tidak termasuk bagian dari mereka. Kamu bukan bagian dari mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka itu ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di hari kiamat nanti Allah Jalla wa'ala akan memberitahukan dan mengabarkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan, perpecahan yang mereka lakukan, perpecahan yang mereka pertahankan. Wa qala ta'ala, dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Syara'a lakum, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kalian agama. Agama yang seperti apa? Agama yang dulu telah Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada Nabiullah Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan juga agama yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan agama yang telah kami wasiatkan kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa isi wasiatnya dalam kitab-kitab suci mereka, dalam ajaran para nabi tersebut? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, agar mereka menegakkan dan mengamalkan agama. Barakallahu fikum. Mengamalkan agama dan tidak berpecah belah. Nah, ini wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi. Dan demikian pula Allah telah mewahyukan hal ini kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang kita semuanya ikhwani fiddin,
rahimani wa rahimakumullah, diperintahkan untuk mengikutinya. Tapi ternyata ini pun juga syariat para nabi sebelumnya. Artinya agama-agama para nabi sebelumnya pun juga membawa misi yang sama, misi bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kami juga membawakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di surat yang sama, surat Asy-Syura, tetapi ayat yang berikutnya itu ayat ke-14. Allah Jalla wa Ala menyatakan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka ahlul kitab. Nah, ahlul kitab. Mereka berpecah belah illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datanya ilmu. Setelah datangnya apa? Ilmu. Keputusan yang telah apa? Yang telah menghakimi perselisihan mereka. Tetapi mereka tetap melancarkan dan mempertahankan perpecahan mereka. Apa urusannya? Apa sebabnya? Baghyan bainahum. Karena memang baghi. Ya. Kedengkian, permusuhan, kebencian bainahum. Bukan di antara mereka, kebencian di antara mereka yang tidak dibangun di atas prinsip ad-din. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kata Allah Jalla wa Ala, duhai kiranya kalau bukan karena kalimatun sabaqat, yaitu kalimat yang telah Allah Jalla wa Ala yang sudah berlalu, artinya kalimat yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Lauhul Mahfuz, bahwasannya mereka semuanya ajalnya telah diatur sampai batas waktu yang telah Allah tetapkan. Kalau bukan karena itu tadi, ketetapan takdir itu tadi, laqudiya bainahum, niscaya mereka telah akan diselesaikan urusannya oleh Allah. Nah, niscaya mereka juga pasti akan apa? Akan dihukum oleh Allah Jalla wa Ala, akan diiqab, disegerakan iqab untuk mereka. Akibat apa? Perpecahan yang tetap mereka pertahankan. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya orang-orang yang urithul kitab, orang-orang yang diberi warisan kitab suci yang datang setelah generasi mereka, la fi syakkin minhu murib, benar-benar di atas keraguan-raguan dan di atas kebimbangan, di atas kebingungan. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau menyatakan, lamma amara ta'ala bijtima'il muslimina ala dinihim wa nahahum 'anit tafarruq akhbarahum annakum la taghtarru bima anzalallahu 'alaikum minal kitab. Ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama mereka, di atas agama Islam. Dan ketika Allah Jalla wa'ala di waktu yang sama juga melarang mereka untuk berpecah belah. Namun Allah Jalla wa'ala juga memberikan berita, memberikan kabar, annakum la taghtarru bima anzalallahu alaikum minal kitab. Kalian jangan tertipu dan merasa aman. Tertipu dan merasa aman. Bahwasannya kalian ini setelah datangnya kitab suci, jangan kalian merasa aman terus kemudian nanti tidak akan tertimpa penyakit penyimpangan. Fa inna ahlal kitabi lam yatafarraqu hatta anzalallahu alaihimul kitab al-mujibul ijtima'. Karena sesungguhnya, coba kalian ambil pelajaran. Karena sesungguhnya ahlul kitab tidaklah mereka berpecah belah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menurunkan kitab suci kepada mereka. Kitab suci yang juga mengajarkan. Yang konsekuensinya, kalau mereka mengikuti kitab suci tersebut, al-mujibul ijtima', mereka pasti akan bersatu dan tidak akan berpecah belah. Nah, ini tafsir dari ayat ini. Tapi belum selesai. فَفَعَلُوا ضِدَّ مَا يَأْمُرُ بِهِ كِتَابُهُمْ. Namun justru mereka melakukan tindakan yang sebaliknya, berkebalikan,
yang tidak sesuai dengan bimbingan kitab suci yang telah Allah turunkan kepada mereka. Wa dzalika kulluhu baghyan wa udwanan minhum. Itu semuanya mereka lakukan karena baghyan, karena kezaliman, karena permusuhan, karena kebencian di antara mereka satu sama lain. Fa innahum tabaghadu, karena sesungguhnya mereka itu saling benci. Wa tahasadu, saling hasad. Wa hasalat bainahumul musyahanah wal adawah, sehingga terjadilah di antara mereka al-musyahanah. Musyahanah, saling benci, saling memusuhi. Fawaqa'al ikhtilaf, sehingga terjadilah ikhtilaf. Fahdharu ayyuhal muslimun an takunu mithlahum. Maka waspadalah kalian semuanya wahai kaum muslimin agar kalian tidak jadi seperti mereka. Waspada kalian untuk terjatuh pada kesalahan yang mereka lakukan. Nah, jangan artinya terus kemudian dengan kitab suci datang kalian merasa bangga, sudah nggak akan tertimpa penyakit perpecahan. Enggak, belum tentu. Ahlul kitab justru tertimpa penyakit perpecahan kapan? Ketika kitab suci itu turun kepada mereka. Nah, yang mana ajaran kitab suci mereka itu, barakallahu fikum, juga mengajarkan mengajarkan persatuan. Kalau mereka benar-benar mewujudkan ajaran kitab suci tersebut, ajaran kitab suci Injil, Taurat, Injil, barakallahu, mereka nggak akan berpecah belah. Andaikan mereka tetap berada di atas bimbingan kitab suci yang mereka pegang. Naam. Demikian pula ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, meridhai 3 perkara untuk kalian, serta Allah membenci 3 perkara pula untuk kalian. Fayarda lakum, yang diridhai kepada kalian ialah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang diridhai oleh Allah Jalla wa Ala untuk kalian adalah mentauhidkan Allah. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perkara pertama yang diridhai. Kemudian yang kedua adalah wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yaitu perkara kedua yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah Tabaraka wa ta'ala, kalian semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wa yakrahu lakum, dan Allah Jalla wa'ala membenci kalian 3 perkara yang lainnya, yaitu yang pertama ialah qil wa qal. Nah, suka menyebarkan berita-berita Berita-berita qila wa qala. Berita-berita yang belum jelas. Ya, berita-berita gosip yang belum bisa diketahui hakikat permasalahan sebenarnya, sudah disebar sana, sebar sini. Wa kathratus su'al, yang kedua ialah banyak bertanya. Yang ketiga adalah idha'atul mal. Yang kedua ialah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Zada Ahmad, kemudian ada tambahan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu wa antunasihu mawallahu Allahu amrakum. Dan kalian juga menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang telah Allah berikan kekuasaan atas diri kalian. Maksudnya apa? Maksudnya ialah menasihati pemerintah. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Al-Imam Muslim Ibni Hajjaj, wa amma qauluhu, kata beliau, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa la tafarraqu, adapun
sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang menyatakan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Fa wa amrun biluzumi jama'atil muslimin. Yaitu perintah untuk terus-menerus berpegang teguh, perintah untuk terus-menerus ya, iltizam, terus-menerus menyertai jama'atul muslimin beserta berjalan dengan jama'atul muslimin, yaitu pemerintah bersatu di atas naungan mereka. Wa ta'allafa ba'duhum bi ba'din. Wa ta'allafa ba'duhum bi ba'din, dan saling bersatu satu sama lain, melembutkan hati satu sama lain di antara mereka. Wa hadhihi ihda qawaidil Islam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan ini merupakan salah satu kaidah penting dalam Islam. Hadis ini juga diberi catatan dan diberi penjelasan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr Al-Andalusi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tamhid. Beliau menyatakan wa fihi al-hadd 'ala al-i'tisam wa at-tamassuki bihablillahi fi hal ijtima'in wa i'tilaf. Pada hadis ini terdapat hadd, terdapat motivasi dan dorongan untuk berpegang teguh, untuk betul-betul berpegang teguh dengan tali agama Allah Jalla wa Ala fi hal ijtima', dalam keadaan berijtima', bersatu satu sama lain. Wa hablullahi fi hadzal mawdi' fihi qaulan. Namun kata hablullah pada hadis ini itu memiliki dua makna atau memiliki dua pendapat di kalangan para ulama. Dua tafsiran dari kalangan para ulama. Ahaduhuma kitabullah. Tafsiran pertama, hablullah yang dimaksud ialah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wal akhar al-jamaah. Dan yang kedua, makna yang kedua, hablullah adalah al-jamaah. Wala jama'ata illa biimam. Dan tidak ada jamaah kecuali dengan apa? Dengan imam, dengan naungan sang pemimpin dan pemerintah. Wa huwa indi makna mutadakhilun mutaqaribun, dan bagi saya pribadi, kata Al-Imam Ibnu Abdul Barr, dua tafsiran ini mutadakhilun, saling masuk. Artinya apa? Maknanya itu tidak bertolak belakang, saling menguatkan, maknanya pun berdekatan. Jadi dua makna tersebut sama-sama benar. Li'anna kitaballahi ya'muru bil ulfah. Karena kitabullah, yakni Al-Quran, memerintahkan untuk ulfah, berkasih sayang, bersatu. Wa yanha 'anit tafarruq, serta Al-Quran juga melarang dari perpecahan. Melarang siapapun yang mengimaninya untuk berpecah belah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu." Janganlah kalian, wahai kaum mukminin, menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu wa ikhtalafu, menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Wa qala, dan begitu pula dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Jalla wa Ala dan jangan berpecah belah. Barakallahu fikum. Demikian dinukil dari kitab At-Tamhid. Dan penjelasan Al-Imam Ibnu Abdul Barr ini juga dinukil, dimuat oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Fathu Ar-Rabbani Firrat ala Abil Hasan As-Sulaimani. Kitab bantahan beliau terhadap Abul Hasan Al-Ma'ribi. Naam. Maka oleh karenanya ya ikhwah, barakallahu fikum, persatuan ini merupakan kaidah agama, prinsip dari ad-din al-qawim. Maka oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan arahan dan para ulama memberikan bimbingan. Bahwasanya persatuan ini adalah ciri-cirinya ahlul iman. Makanya ahlus sunnah salafin dihimbau dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan persatuan
Selama yang perselisihan itu tidak dibangun di atas apa? Tidak dibangun di atas perkara prinsip. Nah, dan jangan mudah berpecah belah. Karena perpecahan dan berpecah belah itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Yang mana oleh ahlul bid'ah dan ahlul batil itu diwarisi dari kaum Yahudi dan Nasrani. Seperti apa? Seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, berpecah belah tidak di atas bimbingan prinsip ilmu. Berpecah belah setelah datang bimbingan untuk bersatu. Itu tadi yang disebutkan oleh Syekh Sa'di tadi. Nah, maka oleh karena itu ya ikhwan, barakallahu fikum, Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, nah, di dalam bantahannya terhadap Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, ketika Muhammad bin Hadi menghimbau, menyampaikan himbauan setelah pecah fitnah, besar-besar fitnah Musafiqah. Ya. Setelah ia mengajak salafin untuk berpecah belah. Kemudian di muhadarah ia menyampaikan seruan-seruan untuk bersatu. Maka Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam ta'liqatnya ala tu'unat Muhammad ibn Hadi fi unasin abriya mimma yasifuhum bih. Beliau menyampaikan bantahannya. Dan insyaAllah mungkin bantahan beliau ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Karena di tempat kami sudah masuk waktu Isya. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru mohon diluruskan dan disampaikan kepada kami. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.